Alhamdulillah baik Pak. Baik, ya, terima kasih Pak Es sudah meluangkan waktu kita bincang-bincang di sini Pak. Sebagaimana kesepakatan kita bahwa sebelum kita melaksanakan seperti akademik besok Pak ya, kita akan melakukan praobservasi dulu, di mana kita akan mengadakan perbincangan tentang yang dilakukan besok. Kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan untuk praobservasi kali ini? Yang jelas yang akan saya lakukan adalah menyamakan persepsi yang akan dijalankan pembelajaran besok, yaitu merancang pembelajaran yang baik, terus menginformasikan kemampuan yang perlu disampaikan kepada siswa, menyatukan persepsi dan menyiapkan termasuk rancangan yang akan dilakukan besok itu Pak ya. Ya. Terus tujuan belajarnya besok kira-kira apa nih Pak? Tujuannya adalah menganalisis siklus air Pak, dan dampak peristiwa di bumi serta manfaat bagi manusia Tentang siklus air. Terus ya. Poin-poin apa kira-kira yang akan saya supervisi dalam supervisi akademik besok? Yang jelas keterampilan dalam menjelaskan materi Pak, terus membimbing diskusi kelompok dan bagaimana mengelola kelas. Mengelola kelas Pak. Ya Pak. So, berarti materinya tentang Siklus air. siklus air Pak ya? Oh iya. Terus apa saja yang dipersiapkan dalam kegiatan besok ini? Materinya apa saja ini? Yang jelas saya akan menyiapkan materi pembelajaran melalui media dan hal-hal yang tentunya mendukung pembelajaran terhadap siswa. Jadi bagaimana Pak yang bisa dilakukan untuk keberhasilan besok Pak? Yang pertama adalah kemampuan saya dalam menyampaikan materi Pak. Ya. Itu penting sekali bagaimana Pak Es bisa menguasai materi, bisa menulis kelas gitu Pak ya. Ya Pak. Terus ada lagi Pak? Bagaimana? Terus membuat strategi pembelajaran yang dapat menarik sehingga siswa merasa senang. Nah, dengan berbagai media pembelajaran itu bagaimana siswa bisa senang? Jadi merancang pembelajaran dengan beberapa media gitu Pak. Ya. Terus bagaimana nih caranya untuk menyemangati siswa? Saya harus mempunyai komitmen Pak. Bagaimana pembelajaran itu dapat berpusat pada murid dan dapat secara aktif mengikuti pembelajaran yang baik. Jadi komitmennya bagaimana cara pembelajaran itu berfokus pada siswa gitu. Ya, Pak. betul. Terus dukungan yang diperlukan Pak Es apa saja? Yang pertama tentunya dukungan dari kepala sekolah Pak. Terus berkolaborasi dengan teman-teman yang tentunya mereka yang lebih paham tentang pembelajaran yang difokuskan kepada siswa, bukan yang difokuskan, artinya yang sesuai dengan pembelajaran siswa. Jadi selain dukungan kepala sekolah juga kolaborasi dengan teman-teman guru yang sudah diberi pengalaman itu Pak ya. Ya. Terus kira-kira apa harapan Pak Es dalam observasi yang akan dilakukan ini? Saya berharap dapat meningkatkan keterampilan dalam mengajar serta membuat pembelajaran yang menarik sehingga sesuai dengan gaya belajar siswa. Sesuai dengan gaya belajar siswa, kebutuhan belajar siswa itu Pak. Ya. Baiklah Pak Es, semoga besok yang sudah apa yang dirancang Pak Es mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik dan lancar Pak ya. Terima kasih Pak Es sudah bersama kami. Demikianlah percakapan pasca observasi. Kita akan ketemu dengan Bapak Es pula dalam rangkaian observasi akademik besok. Bapak ya? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini?
Ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa Nafis? Ya, mari kita berdoakan semoga apa? Nafis cepat sembuh. Baik, sebelum pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa ya. Silakan Mbak Gira untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Baik, anak-anakku sekalian, bahwa di pagi hari ini kita masuk pada pembelajaran siklus air, yaitu muatan IPA pada KD 3.8. Nah, sebelum pembelajaran ini kita lanjut, Bapak ingin tanya dulu, ya, karena kemarin sudah Bapak sampaikan juga ya, apa yang dimaksud dengan siklus air itu? Mungkin ada yang tahu. Oh, Mbak Giran, silakan Mbak Giran. Siklus air adalah putaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Ya, ada yang lain? Ada yang lain, Nak? Ada. Jadi apa yang dikatakan oleh Mbak Giran tadi itu adalah benar, bahwa siklus air itu adalah sebuah perputaran air dari bumi menuju atmosfer, dari atmosfer kembali lagi ke bumi. Oke. Nah, sekarang fungsi air itu untuk siapa, Nak? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Apa saja? Manusia. Oke, jadi kalian sudah bisa mengetahui atau sudah paham lah ya. Jadi mari kita simak bersama-sama tentang siklus air ini pada video kali ini. Adalah siklus air. Oke, bagaimana ya terjadinya siklus air? Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Air memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah fungsi air bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan, air berfungsi atau bermanfaat sebagai bahan fotosintesis, pelarut zat hara, serta tempat hidup beberapa jenis tumbuhan. Sedangkan bagi hewan, air dapat bermanfaat untuk minum, membersihkan tubuh, tempat hidup beberapa jenis hewan, dan untuk produksi susu bagi hewan mamalia. Air selalu tersedia di muka bumi. Air selalu tersedia di muka bumi karena air dapat mengalami siklus. Siklus air dapat disebut juga dengan daur air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, siklus air ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Pada tahap penguapan atau evaporasi, air di muka bumi menguap karena panas matahari. Lalu uap air tersebut akan naik ke atmosfer. Selanjutnya tahap kedua adalah pengembunan atau kondensasi. Pada tahap pengembunan atau kondensasi, uap air siklus air melewati beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Dimulai dari air di permukaan bumi menguap karena adanya panas matahari. Proses tersebut dinamakan dengan evaporasi. Selain itu, tumbuhan juga melakukan penguapan.
yang disebut sebagai transpirasi. Hasil dari evaporasi dan transpirasi adalah uap air. Uap air di atmosfer akan mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi titik-titik air, awan, atau embun. Nah, jika titik-titik air di awan sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Selanjutnya, air hujan akan terserap oleh tanah, dan ada juga yang menjadi air permukaan yang dapat menguap kembali. Bahwa kalian barusan sudah menonton video tentang siklus air. Nah, sekarang bahwa fungsi air itu untuk siapa? Nak? Makhluk hidup. Untuk makhluk hidup. Pintar. Nah, mungkin ada yang bisa. Yang pertama, kalau makhluk hidup itu apa saja? Ayo, kelompok 1. Tumbuhan. Tumbuhan, oke. Manusia. Manusia, Hewan. hewan. Ya. Jadi air itu adalah untuk tumbuhan. Kalau untuk tumbuhan itu apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Sebagai bahan fotosintesis. Sebagai bahan fotosintesis. Ada yang lain? Kelompok lain? Ayo. Ayo, tadi kan sudah dengerin ya. Sudah menonton dan sudah mendengarin. Ayo, fungsi air. Kalau untuk manusia, yang pertama itu adalah lagi memasak, membersihkan mandang, yang mandi itu. Terus kalau untuk tumbuhan, tadi sudah ada yang jawab. Giliran tumbuhan, fotosintesis. Pelarut zat hara. Terus pelarut apa? Zat hara. Zat hara. Oke. Kalau jelas ya sudah ya. Nah sekarang siklus air itu dibagi berapa tahapan? 3. Silakan kelompok 3. Apa saja? Penguapan. Tadi kelompok 1. Ayo. Setelah penguapan, pengembunan. Oke. Kelompok 4 apa? Cairan atau padat dari kelembapan udara. Oke, jadi sudah ya. Sudah bisa dipahami bahwa siklus air itu jadi seperti apa yang kalian tonton barusan, bahwa siklus air itu yang pertama yaitu air di bumi mengalami apa nak? Penguapan. Mengalami penguapan. Penguapannya kemana? Atmosfer. Naik ke atmosfer. Oke. Setelah itu menjadi apa? Titik-titik air. Oke. Baru jadi apa? Menjadi air yang melimpah atau istilahnya yaitu airnya kembali kemana? Bumi lagi. Jadi itu adalah siklus air. Oke. Nah, sekarang Bapak akan memberikan apa? Lembar kerja untuk masing-masing kelompok yang harus kalian kerjakan. Nah, silakan dibaca secara kelompok dan nantinya untuk diisi. Nah. Terus kalian juga bisa melihat apa itu? Melihat gambar tentang siklus air
juga bisa kalian melihat di video atau di YouTube ya. Silakan ini dibuka nak, ininya kalian bisa lihat di YouTube ini. Ya, bisa kan? Ayo silakan. Yang ini juga bisa lihat YouTube. Ya, yang ini juga bisa lihat YouTube. Silakan dibuka. Terus hasil dari pengamatan itu semua, nantinya kalian harus menjawab apa yang Bapak berikan barusan. Ya, secara kelompok. Baru nanti sudah selesai kalian presentasi ke depan. Ya, dalam kelompok. Ya, di gambar itu kan sudah jelas saya. Nah, di situ ada gambar siklus air. Kalian amati. Terus kalian di apa? Di video itu juga sudah jelas. Silakan dibaca. Terus juga ada yang membaca. Silakan diisi. Silakan setelah kalian berdiskusi antar kelompok, nanti kalian bisa presentasi ke depan ya. Dibaca. Jangan dibaca. Itu dikerjakan itu. Dibaca. Setelah kalian melakukan diskusi dengan teman-temannya, Bapak sekarang ingin tahu hasil dari apa yang kalian diskusikan ya, sebelum kalian presentasi ke depan ya, dalam setiap kelompok tadi. Di sini adalah gambar bagan sederhana proses terjadinya siklus air. Oke. Nah, terus yang ini apa?
sama ya. Terus yang kelompok satunya apa? Baik, mungkin begini saja langsung. Ada siapa yang mau presentasi terlebih dahulu ke depan? Ayo, Bapak minta siapa yang terlebih dahulu? Ayo, Mbak Giran. Oke, silakan Mbak Giran untuk mempresentasikan hasil dari yang telah didiskusikan. Nanti silakan kalian juga bertanya ya. Silakan Mbak Giran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan secara singkat proses terjadinya siklus air. Lebih keras, lebih keras. Siklus air melewati beberapa tahapan yang saling berkeseimbangan. Dimulai dari air permukaan bumi menguap karena adanya panas matahari. Proses tersebut dinamakan dengan evaporasi. Selain itu, tumbuhan juga melakukan penguapan yang disebut sebagai transpirasi. Hasil dari transpirasi dan evaporasi adalah uap air. Uap air di atmosfer secara keseluruhan, air di permukaan bumi itu tetap tidak berubah, hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, kita beri aplaus dulu untuk Mbak Giran. Terima kasih Mbak Giran presentasinya. Mungkin ada dari kelompok lain yang mau bertanya tentang siklus air yang Mbak Giran barusan ceritakan. Ya, silakan. Yang mau tanya, silakan Mbak Caca. Apa yang dimaksud dengan siklus air? Coba diulang lebih keras lagi pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan siklus air? Siklus air adalah perputaran air yang terus menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Oke, tepuk tangan. Bahwa siklus air itu adalah perputaran terus menerus dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi. Oke, masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada silakan Mbak Kira duduk kembali. Terima kasih Mbak Kira ya. Terus silakan. Sekarang siapa lagi yang mau maju? Oke, silakan Mas Kensi. Mas Kensi mau presentasi apa? Bagan. Oke, Bagan. Silakan Mas Kensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bahan yang telah didiskusikan di kelompok satu. Siklus air. Air di bumi mengalami penguapan atau evaporasi. Uap air atau meresap akan mengalami kondensasi atau pengembunan. Jika titik-titik air di awan sudah jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitation. Terserah menjadi air tanah, menjadi air limpasan yang mengalir di muka bumi. Oke, mari kita tepuk tangan dulu. Baik, itulah tadi presentasi dari Mas Kensi tentang bagan siklus air. Ya, baik. Mungkin
Ada pertanyaan? Tunggu Mas Kenzi, tunggu dulu, jangan lari dulu ya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain tentang bagan siklus air, bahwa ada evaporasi, terus kondensasi dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan, ayo. Silakan. Apa yang dimaksud dengan Sudah acungkan tangan dulu, nah, jangan langsung bertanya. Yuk, silakan Mbak Tiran kalau bertanya. apa yang dimaksud dengan presipitasi? Oke, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan presipitasi? Presipitasi adalah ketika debit air di awan sudah penuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Oke, jawabannya seperti itu. Mungkin dari kelompoknya ada yang mau nambah jawabannya? Silakan. Presipitasi Lebih keras, yang keras nah. Presipitasi adalah setiap produk dari kondensi uap air di atmosfer. Ia terjadi ketika atmosfer menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari larutan tersebut. Udara menjadi jenuh melalui dua proses pendinginan atau penambahan uap air. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Mas Kenzi dan Mas Alan. Nah, baik, silakan Mas Kenzi untuk duduk. Nah, selanjutnya Bapak saya tanya dulu ya. Sebelum kita lanjutkan kembali, Bapak tanya dulu, bagaimana dengan proses pembelajaran hari ini? sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan ya. Jadi bahwa pembelajaran tentang siklus air ini sudah kita pahami semua ya, Nak, ya? Oke. Jadi saya rasa pembelajaran hari ini Bapak cukupkan dulu. Tapi sebelum Bapak cukupkan, ada mungkin yang mau dipertanyakan dari pembelajaran siklus air ini. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Saleh sebagai pengajar praktek. Selamat datang Pak di sini 3. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kunci kegiatan episode ini yang mana telah dilakukan oleh teman kita, oleh teman sejawat kita. Selamat pagi Pak S. Selamat pagi Pak Tur. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak ya. Terima kasih Pak sudah hadir di sini sebagaimana kesepakatan kita kemarin dan telah Bapak laksanakan kegiatan serangkaian mulai dari pra observasi, terus ada lagi observasi. Sekarang kita diajak berbincang santai lagi Pak Hek. Baik, untuk melaksanakan pasca observasi yang telah dilakukan oleh Pak Hek. Siap, itu Pak ya. Nah, ini Pak, bagaimana perasaan Pak S ketika melaksanakan kegiatan observasi atau kegiatan pengambilan yang dilaksanakan tadi Pak? Alhamdulillah ya, perasaan saya itu sangat senang sekali Pak, karena saya dapat melakukan kegiatan pembelajaran itu sudah sesuai dengan materi yang sudah diberikan, Sesuai dengan materi, sesuai dengan RPT begitu Pak. ya. Jadi boleh saya apa yang membuat Bapak menilai
kompetensi itu sudah sesuai dengan materi. Maksudnya kompetensi yang sudah dikembangkan itu sesuai dengan yang Bapak inginkan. Oh iya Pak, tadi saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan RDT, yaitu mulai dari pembukaan sampai refleksi. Jadi saya sudah memberikan materi memberikan materi dan diajarkan sudah menggunakan proses belajar mengajar. Namun tadi itu saya rasa sudah sangat jelas, sudah sesuai dengan runutan pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya itu Pak ya. Ya betul Pak. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak. Oh silakan Pak. Tadi saya mengamati bahwa Bapak sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan. Tapi siklus air Pak ya. Ya siklus air. Ya pembelajaran siklus air. Jadi Pak Aher tadi sudah saya amati itu sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi di mana mengelompokkan beberapa murid menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada audio, visual dan estetik Pak ya, dan itu ya. Bukan begitu Pak ya? Ya betul. Menurut Bapak bagaimana pernyataan tadi itu sesuai atau tidak dengan yang Bapak sampaikan? Saya rasa sesuai ya. Karena selama ini saya sudah diajak berkolaborasi Pak, ya berkolaborasi dengan Bapak bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang sangat berpihak pada siswa itu. Jadi kebutuhan belajar mereka sudah disebut dengan pembelajaran dan saya sudah menerapkan dengan pembelajaran berreferensi dan menerapkan dengan istilah KSD. Ya, sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Ya, KSD. Jadi kompetensi sosial emosional. Dan memang saya tadi sempat lihat siswa sangat antusias sekali, di mana siswa itu bersemangat dalam mengerjakan. Mungkin bisa karena suara sampai itu deras satu, yang kedua saya lihat itu tampilan medianya juga lumayan menarik ya, begitu. Benar Pak? Ya benar. Dalam pembelajaran siklus air, saya mencoba memberikan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten, proses, dan metode. Nah, di mana murid diberikan konten sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada audio, ada visual, dan ada estetika. Jadi itu saja. Oh berarti Pak Hes tadi itu sudah melakukan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, ada diferensiasi konten, produk dan proses itu Pak. Namun semuanya berjalan tidak hanya tidak sempurna Pak ya, tidak sempurna begitu Pak ya. Nanti ada hal-hal yang perlu dikembangkan lagi Pak ya. Tadi saya rupanya melihat waktu murid itu melaksanakan pembelajaran kelompok itu sepertinya Pak Hes tadi itu murid tidak langsung selesai dengan waktu yang disediakan. Kayaknya belum selesai Pak tadi. Oh iya benar. Karena waktu kerja kelompok itu tentang proses terjadinya siklus air, saya hanya memberikan waktu 10 menit. Nah, waktu 10 menit itu ternyata tidak cukup terhadap ruang gerak siswa, kreativitas siswa, terus sehingga proyek yang dikerjakan oleh siswa itu terkesan terburu-buru gitu. Ya. Dan hasilnya sepertinya kurang maksimal, kurang gitu Pak ya. Ya betul Pak. Itu tadi juga saya melihatnya bagaimana cara mempresentasikan hasilnya ke depan, bagaimana menurut Pak itu? Ya itu terus terang aja Pak ya, karena anak itu masih ragu-ragu atau malu-malu, jadi kita perlu motivasi.
Jadi motivasi terhadap siswa itu sehingga anak itu tidak mampu, sudah ditampil di depan. Jadi saya rasa yang pertama itu adalah yang terpenting adalah bagaimana memberikan motivasi dan semangat terhadap anak. Memberikan motivasi, semangat agar anak bisa percaya diri. Ya. Jadi apa yang perlu Bapak kembangkan dalam ini? Saya akan mencoba mengembangkan kemampuan dalam mengelola manajemen kelas atau manajemen waktu. Jadi saya itu yang perlu saya kembangkan. Sehingga motivasi yang saya berikan terhadap siswa itu bisa membangkitkan kepercayaan anak itu untuk bisa berbicara di depan teman-temannya atau berbicara di depan kelas. Jadi saya rasa seperti itu. Yang terpenting itu adalah motivasi. Jadi intinya ini Pak ya, memotivasi siswa agar mereka percaya diri dan mengelola manajemen kelas itu Pak. Ya. Kapan Bapak akan melaksanakan program? Ya, setelah seperti itu saya akan melaksanakan. Nanti ini kan punya jam Pak, berarti langsung diterapkan gitu Pak. Insya Allah saya langsung terapkan. Ya, mudah-mudahan bisa dapat diterapkan dan bisa membuat anak menjadi berubah gitu Pak ya, harapannya ya. Ya. Berikutnya Pak Hes, dari pembicaraan pasca observasi ini dapat saya katakan bahwa pembelajaran yang Bapak sudah lakukan pada umumnya sudah bagus. Jadi ada tadi disebutkan yang konsolidasi bagaimana menyebabkan anak sekali belajarnya. Ada saya lihat itu ada medianya juga ada video Pak ya. Ada semacam konten-konten menarik melalui poster itu Pak ya. Tadi itu sudah bagus Pak. Cuman ada hal-hal yang perlu dikembangkan lagi Pak ya. Ya. Dan terus menurut Bapak apa yang sudah Bapak dapatkan dari pertemuan pasca observasi sekarang ini? Setelah saya mengikuti observasi ini, terus terang aja, saya merasa sangat senang sekali. Kenapa? Karena banyak ilmu yang saya dapatkan di institusi ini, Ya. Karena terus terang aja kegiatan institusi ini sangat membantu untuk mengembangkan peningkatan kualitas pembelajaran kita. Jadi saya rasa meningkatkan kualitas pembelajaran pada diri saya, menggali diri, bagaimana mengoptimalkan kemampuan diri Bapak itu Pak. Ya. Betul Pak. Jadi benar yang Bapak katakan bahwa kegiatan seperti ini menggunakan teknik kucing Pak. Dan teknik kucing itu kita sebagai supervisor bukan hanya sebagai mitra, bukan atasan bawahan. Jadi bagaimana saya menggali kemampuan Bapak dan Bapak itu keluar apa itu kemampuannya, akhirnya nanti dapat diterapkan murid bisa kepada murid, kualitas pembelajaran menjadi bagus dan tujuan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia umumnya atau di minimal di sekolah kita ini lebih bagus Ya. Mudah-mudahan itu Pak ya. Amin. Ya, terima kasih Pak Hes sudah bersama kami selama berrangkaian mulai dari sebelum kegiatan pembelajaran untuk kemudian pasca observasi ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat tercapai Pak ya. Amin. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pembicaraan tentang pasca supervisi akademik yang dilaksanakan oleh Mbak Ulang ya. Demikianlah kurang lebihnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.